Ayahku adalah dewa perang. Bab 757. Segera, pengurus rumah tangga cantik itu dengan cepat membuka pintu belakang dan dengan hormat mengundang Su Yufeng dan Shen Rong keluar. Kedua orang ini benar-benar tersanjung, dan mereka bahkan lebih menghormati dan menyanjung Ning Caishen. Su Yufeng juga berkata dengan tulus, "Tuan Ning, menurut saya Anda tidak terlihat seperti bos lagi." Ning Caishen sedikit terkejut, kata-kata apa ini? Apakah kamu melihat sesuatu? Jantungku berdetak kencang. Seharusnya tidak demikian. Dia bertanya dengan tenang, lalu seperti apa rupaku? Su Yufeng berkata dengan wajah penuh sanjungan, kamu seperti seorang pangeran dan raja suatu negara. Ketika kamu kembali ke sini, saya merasa seperti kamu adalah raja dunia, dan kami semua seperti menterimu. Shen Rong mengangguk, ya. Kami semua adalah menteri Anda. Melihat Anda seperti melihat kaisar. Saya merasa kami sangat menghormati Anda. Ning Caishen tiba-tiba menunjukkan kegembiraan yang luar biasa karena tersanjung. Aku tidak menyangka kedua orang tua ini begitu pandai menimbulkan masalah. Dia melambaikan tangannya dengan bangga dan hendak mengucapkan beberapa kata sopan ketika tiba-tiba, sebuah cibiran datang dari sampingnya. Hanya dia. Kaisar macam apa dia, dan dia masih menguasai dunia. Menurutku dia hanyalah serigala sampah berkulit manusia. Kata-kata ini tentu saja diucapkan oleh Guan Qianjun, yang turun dari kursi penumpang. Apakah serigala berkulit manusia tidak termasuk dalam hitungan? Atau serigala sampah? Sialan, Paman. Apa yang dikatakan Lao Guan langsung membuat Ning Caishen geram dan tiba-tiba melambaikan tangannya. Segera, beberapa pengawal berotot besar dan berpinggang tebal hendak memaksa Guan Qianjun ke pojok. Guan Qianjun mengerutkan kening, ada apa? Apakah kamu akan memukuli seseorang? Apakah kamu tidak menciptakan keharmonisan sosial? Saat dia mengatakan itu, dia juga sedikit bersiap. Dewa perang tertinggi tidak pernah menciptakan keharmonisan sosial. Siapa yang durhaka akan dipukul sampai taat. Su Yufeng tiba-tiba melompat dan mengayunkan tinjunya, memperlihatkan gigi dan cakarnya seperti tikus. Dia berteriak, jadi bagaimana jika saya mengalahkan Anda? Saya pikir Anda hanya anak nakal. Beraninya Anda mengatakan bahwa Tuan Ning yang begitu kuat dan mulia adalah serigala berkulit manusia. Tuan Ning, pukul dia. Jangan berikan kita hadapi. Shen Rong juga mengayunkan tinjunya dan berteriak dengan keras, ya. Pukul dia. Tidak perlu memberi kami wajah sama sekali. Kami hanya akan bahagia jika kami tidak memberinya wajah ini. Saya sudah lama ingin mencari seseorang untuk kalahkan dia. Ning Caishen memikirkan sesuatu, menahan amarahnya yang setinggi 40 meter, tersenyum sedikit, dan melambaikan tangannya. Lupakan saja, menakuti aku saja. Coba kulihat, Guan Qianjun sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Kurasa dia belum pernah melihat pertempuran sengit seperti ini seumur hidupnya, kan? Pengawalku ini semuanya pensiunan tentara, dan ada satu lagi, yang disebut Raja Prajurit. Nak, ayunkan tangan dan kakimu, salah satu pengawalku bisa menghajarmu hingga jatuh. Bahkan gusinya pun harus disatukan, jadi sebaiknya kamu menahan diri. Lupakan saja, kamu tidak harus akrab dengan orang seperti ini. Dia melambaikan tangannya, dan beberapa pengawal memelototi Guan Qianjun sebelum mundur. Guan Qianjun, Dia mengeluarkan ponselnya dan mengambil foto wajahnya. Wajahnya terlihat biasa saja. Di mana pemutihannya? Kemudian, Ning Caishen menyapa Su Yufeng, Shen Rong dan lainnya dengan tenang dan bangga, dan mengajak mereka mengunjungi kediaman mewah tersebut. Ia bahkan memperkenalkan berbagai kaligrafi dan lukisan yang ia gantung di ruang kerjanya dengan penuh semangat. Masing-masing tidak kurang dari 1 juta, bahkan ada yang melebihi 20 hingga 30 juta. Hal ini membuat Su Yufeng dan Shen Rong seperti Nenek Liu memasuki Grandview Garden, terus-menerus mengeluarkan gelombang seruan. Su Yufeng melihat lukisan pemandangan dan berkata dengan tidak percaya, wow, ini dilukis oleh Tang Bohu. Tang Bohu adalah seorang selebriti. Film tentang Tang Bohu yang menyalakan wewangian musim gugur sangat bagus. Lukisan yang dilukisnya mungkin harganya lebih dari 10 juta atau bahkan puluhan juta. Shen Rong hanya mengangguk dan berteriak sedikit berlebihan, ya Tuhan, saya benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa lukisan Tuan Ning ini sebanding dengan seluruh kekayaan bersih kami, dan sebanding dengan sebuah rumah kecil di Yunhai Tiansu. Melihat lukisan itu, Guan Qianjun tertawa terbahak-bahak. Dia berkata perlahan, itu hanya lukisan rusak seperti ini. Sulit bagiku untuk menginjaknya. Tiba-tiba, semua orang memandangnya. Satu demi satu, mata mereka tajam.
Su Yufeng mengertakkan gigi dan berteriak, Guan Qianjun, apakah kamu benar-benar mencari kematian? Beraninya kamu mengatakan bahwa lukisan Tuan Ning adalah lukisan rusak. Tuan Ning benar-benar ingin mencari seseorang untuk membunuhnya dan menjernihkan pikirannya. Sadarlah dengan jelas bahwa ini adalah lukisan Tang Bohu yang terkenal, bernilai puluhan juta. Lukisan jelek sekali. Otaknya rusak. Shenrong juga terus membicarakan banyak hal. Guan Qianjun berkata dengan tenang, kalian berdua, maafkan saya, benar-benar idiot. Lukisan rusak semacam ini harganya kurang dari 2 sen, dan puluhan juta. Hanya layak untuk ditempel di kepala Anda di toilet, bukan? Kata-kata ini membuat Ning Chaishen semakin marah. Dia menunjuk ke arah Guan Qianjun dengan keras dan memarahinya dengan kasar. Katakan padaku lagi. Katakan lagi. Apakah ini lukisan rusak? Aku menghabiskan puluhan juta untuk membelinya dengan uang sungguhan. Kalau dibilang lukisan rusak, berarti lukisan palsu. Kalau kamu bilang itu lukisan palsu, berarti yang aku katakan itu bohong. Jika kamu berani mengatakan bahwa apa yang aku katakan itu bohong, aku akan membunuhmu. Begitu dia berteriak, beberapa pengawal yang mengikutinya mendorong ke arah Guan Qianjun dengan ekspresi tidak ramah. Su Yufeng berteriak, ya. Pukul dia. Kita harus memukulinya sampai mati. Ini jelas lukisan asli bernilai puluhan juta, tapi berani bilang itu lukisan palsu. Apa yang dikatakan Ning Song adalah kebenaran, beraninya kamu bilang dia bilang bohong. Guan Qianjun, kamu bahkan tidak punya kepala. Dia melihat beberapa pengawal yang mendekat dengan ganas. Guan Qianjun menggaruk bagian belakang kepalanya, tiba-tiba merasa tertekan. Beberapa udang kecil. Dewa perang tertinggi merasa bahwa mengusir mereka akan membuat sepatu mereka kotor. Sekilas Raja Prajurit itu palsu. Jika tidak, Raja Prajurit juga memiliki kemampuan bertarung. Tapi ketika dia menggaruk bagian belakang kepalanya, Ning Chaishen sedikit salah paham. Dia mencibir, apa? Wah, apakah kamu takut? Kalau kamu takut, minta maaf saja padaku. Katakan lukisan ini nyata dan semua yang aku katakan juga benar, kalau tidak. Aku akan menghajarmu dengan sangat, sangat buruk. Jangan lupa apa yang baru saja kukatakan padamu. Pengawalku ini semuanya veteran, dan salah satunya adalah Raja Prajurit. Guan Qianjun meringkuk bibirnya, tidak ada gunanya jika mereka semua adalah prajurit. Bahkan jika Dewa Perang pensiun, itu tetap tidak berguna. Selama mereka berani bergerak, aku akan menyuruh orang-orang ini berbaring untukmu. Seperti anjing mati, ia bahkan tidak bisa bangun. Ning Chaishen, ini. Dia tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Anak apa? Beraninya kamu begitu sombong di wilayahku. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani melakukan apapun padamu? Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai penguasa Haoyu Tianzhuang? Guan Qianjun menenangkan diri dan mengangguk, ya. Saya adalah pemilik Haoyu Tianzhuang. Dijamin palsu. Sedangkan bagi Anda, mungkin bukan itu masalahnya. Saya pikir Andalah yang menghabiskan sejumlah uang. Saya menyuap beberapa orang di sini untuk membantu Anda mengadakan pertunjukan, kan? Kemudian dia melihat ke arah Su Yufeng dan Shenrong, dan berkata dengan sedikit ejekan, kalian, kepala kalian benar-benar penuh dengan omong kosong. Orang yang mengatakan bahwa saya menghabiskan uang untuk membeli Yunhai Tiansu. Itulah pembohong yang kamu temui sekarang ini. Bab 758. Su Yufeng berteriak dengan dingin, Guan Qianjun, kamu kentut. Tidakkah kamu melihat begitu banyak orang yang menyambut kedatangan Tuan Ning? Tidakkah kamu melihat bahwa seluruh istana dan villa ini adalah miliknya? Kamu mengira kami buta. Kamu ingin menabur perselisihan. Itu hanyalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Shenrong semakin melompat. Mengapa kamu begitu banyak berbicara dengannya? Tuan Ning, bunuh saja dia. Yang terbaik adalah memukulnya sampai mati. Yang terbaik adalah mematahkan kakinya dan menghancurkan wajahnya. Lihat bagaimana putriku akan menyukainya di masa depan. Tuan Ning adalah pria yang benar-benar mulia dengan kekayaan yang sangat besar. Bisakah orang kecil seperti Anda dibandingkan dengannya? Bisakah Anda menghinanya? Guan Qianjun menggelengkan kepalanya, jika kamu tidak mendengarkanku, kamu akan menanggung akibatnya. Kalian benar-benar dua orang tua yang bodoh. Ning Chaishen menatap Guan Qianjun, matanya menunjukkan sedikit keanehan, tapi juga sedikit kemarahan dan ketakutan. Dia berkata dengan suara yang dalam, Guan, sebaiknya kamu memberitahuku dengan jelas sekarang. Kamu sebenarnya mengatakan bahwa lukisan terkenalku adalah kebohongan, yang aku katakan adalah kebohongan.
Paman Sen dan Bibisu benar, begitu banyak orang yang bekerja datang dan sapa saya. Saya masih tinggal di sini secara terbuka. Saya bukan master di sini, siapa master di sini? Jangan bicara omong kosong, atau kamu akan membayar mahal. Guan Qianjun sedikit tidak sabar, jika Anda ingin saya membayar harganya, lakukanlah. Saya khawatir Anda tidak memiliki kualifikasi, itu bohong, itu akan selalu bohong, dan itu tidak akan pernah benar. Cepat atau lambat, seseorang akan mengungkapmu. Hari ini, akulah yang mengungkapmu. Tidak peduli apa, aku tidak tega melihat orang tua wanitaku ditipu puluhan juta olehmu. Karena itu, orang dewasa sedikit tidak berdaya. Jika itu adalah dua orang tua bodoh lainnya, dia akan terlalu malas untuk peduli. Mustahil. Orang tua Sen Feixue seharusnya lebih bertanggung jawab. Su Yufeng tiba-tiba tertawa, Guan Qianjun, kenapa kamu tidak mati? Orang yang tidak punya otak sepertimu harus berhenti hidup di dunia dan bereinkarnasi sebagai manusia. Tidak. Menurutku jika kamu bereinkarnasi lagi, kamu tidak akan memenuhi syarat menjadi manusia. Paling-paling, kamu hanya bisa menjadi babi. Shenrong berkata, sayang, kamu mengatakannya dengan sangat baik. Guan Qianjun ini, saya kira Raja Yama seharusnya memintanya untuk bereinkarnasi sebagai babi. Dia harus menjadi babi selama sisa hidupnya. Secara tidak sengaja, dia terlahir kembali sebagai manusia, tapi otaknya tetaplah otak babi. Namun, hidupku tidak akan sebaik ini di masa depan. Aku akan menjadi babi di kehidupan selanjutnya, dan aku akan menjadi babi di kehidupan selanjutnya. Sebodoh apapun kamu, bodoh dan jahat, kalau bukan kamu menjadi babi, siapa lagi? Tumpukan retakan membuat Guan Qianjun terlihat kesal. Tepat ketika dia hendak berbicara, Su Yufeng berkata dengan sangat kejam, bahkan jika kami ditipu puluhan juta, kamu tidak perlu peduli. Jangan terlalu sok. Apakah kamu masih berpikir kami akan peduli padamu? Kamu hanya pecundang. Seseorang yang hanya tahu cara makan makanan lunak. Jangan hentikan kami membeli rumah dengan Tuan Ning. Tuan Ning adalah seorang bangsawan dan orang yang baik. Aku tidak tahan difitnah olehmu. Tuan Ning, tolong berhenti mengomelinya, pukul dia dengan baik, dan usir dia keluar. Tuan Ning sedikit khawatir pada awalnya, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Shenrong dan Su Yufeng, dia menekan jantungnya kembali ke dadanya. Dia tersenyum dan berkata, oh, Paman Sen. Bibisu. Jangan berdebat dengan orang seperti babi. Dia hanya mengatakan bahwa Haoyu Tianzuang adalah miliknya dan dia ingin mengajak kita melihatnya. Saya tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Mungkin, dia benar-benar pemilik Haoyu Tianzuang. Pada akhirnya, sarkasme. Su Yufeng menggelengkan kepalanya, Tuan Ning, saya yakin Anda juga dapat mendengar bahwa apa yang dia katakan adalah kebohongan total dan bualan total. Seekor katak di dalam sumur seperti ini hanya bisa mengandalkan bualan untuk menunjukkan betapa mampunya dia. Tapi aku tidak tahu kalau dia sudah menjadi bahan tertawaan kami begitu dia membuka mulutnya. Aku tidak tahu kenapa putriku begitu menyukainya, tapi aku sangat membencinya saat aku melihatnya. Saat dia berbicara, dia menyentuh wajahnya. Saya ingat terakhir kali saya berada di gerbang Yunhai Tiansu. Jika bukan karena anak ini, saya tidak akan dipukuli seburuk itu. Dia sangat membenci dan membencinya dari lubuk hatinya. Shenrong juga mengertakkan gigi, iya. Dia memukuli kami dengan sangat kejam, dan dia juga suka menyombongkan diri dan pamer, menyebabkan putri kami terjun ke dalam lubangnya dan hampir tidak mengakui orang tuanya. Saya memperkirakan jika Sen Feixue harus memilih antara kami dan Guan Qianjun, dia pasti akan memilih Guan Qianjun. Hal sialan ini telah merenggut putri satu-satunya kami. Apa yang akan terjadi pada kami berdua di masa depan? Orang jahat seperti itu harus dipukuli sampai mati. Sekarang kamu menabur perselisihan atas nama berbuat baik untuk kami. Sialan. Ning Chaishen merasa lega kali ini. Dia menatap Guan Qianjun dengan senyum setengah hati. Apakah kamu mendengarnya? Apa yang aku katakan bukanlah kebohongan, apa yang kamu katakan adalah kebohongan. Aku bukan pembohong, kamu pembohong. Apakah mudah bagi Paman Sen dan Bibisu untuk membesarkan seorang putri setelah semua kerja keras mereka? Kamu benar-benar menipu dia, dan bahkan menipu dia untuk berselisih dengan orang tuanya. Kamu benar-benar bersalah. Oleh karena itu, kamu harus benar-benar diberi pukulan yang bagus agar kamu mengetahui penderitaan dunia. Mungkin, aku tidak akan sombong lagi di masa depan. Awalnya, dia tidak ingin melakukan ini, tetapi Guan Qianjun ini sangat buruk. Sepertinya dia mengetahui hal lain dan dia takut ketahuan. Dia hanya memiringkan kepalanya,
dan para pengawal yang telah bersiap sejak lama segera tersenyum sinis dan mendorong ke arah Guan Qianjun. Kemudian, Ning Caishen juga berkata, kemenangan cepat. Su Yufeng dan Shen Rong berteriak serempak, patah kakinya, patahkan tangannya. Sangat ganas. Guan Qianjun menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Jika seekor anjing menggigit Lu Dongbin, ia tidak mengenali hati yang baik. Jadi lupakan saja. Saat dia mengatakan itu, dia akan mengambil tindakan dan meninju melon yang bengkok dan kurma yang retak ini. Tendang dia pergi. Pada saat ini, suara yang mantap dan kental terdengar dari luar. Tuan Ning, saya di sini. Ada apa? Apakah ada yang mau membeli rumah di sini? Rumah kami di Yunhai Tiansu sangat bagus. Begitu banyak orang datang menanyakannya setiap hari. Namun, saya khawatir seseorang yang dapat mengganggu Tuan Ning untuk datang dan bertanya secara langsung bukanlah orang yang sederhana, bukan? Hah? Sebaiknya jangan bertengkar di sini. Seorang pria berusia 50-an, mengenakan jas dan sepatu kulit, masuk. Ini. Semacam momentum telah muncul, dan semacam suasana orang kaya telah muncul. Di belakang mereka ada 4 gadis Chongsam yang tingginya lebih dari 1,7 meter. Ketika dia masuk dan melihat pemandangan ini, dia terkejut dan segera menghentikannya. Para pengawal berhenti berbicara dengan Guan Qianjun, menoleh dan mengangguk ke arah pria itu, menyapa Tuan Zuo. Ning Caishen juga tertawa dan menghampiri, memeluk Tuan Zuo dengan sangat hangat. Kemudian, dia diperkenalkan dengan Su Yufeng dan Shen Rong. Kalian berdua. Ini Zuo Yunduan, Wakil Manajer Umum Yunhai Tiansu, dan Wakil Presiden pertama. Meskipun saya salah satu pemegang saham Yunhai Tiansu, saya tidak bisa dibandingkan dengan Wakil Presiden ini, yang sepenuhnya mampu mengurus semuanya. Shen Rong dan Su Yufeng sangat terkejut. Mereka buru-buru mengatakan hal-hal baik dengan berbagai cara. Meski tingkat sanjungannya tidak sebaik Ning Caishen, mereka tetap cukup positif. Untuk sesaat, seluruh ruangan dipenuhi suara sanjungan dan gedoran. Ning Caishen tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, Lao Zuo, mereka memiliki sesuatu yang membuat bos kita tidak senang. Mereka mengatakan mereka tidak akan menjual rumah di Yunhai Tiansu. Mari kita lihat apakah masalah ini bisa diselesaikan. Su Yufeng dan Shen Rong memandang Zuo Yunduan dengan cemas. Bersambung.